Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini aku ingin melanjutkan lagi tugas dari framework kita, yaitu kita akan membuat pagination, filter, kemudian search. Tidak lupa kita menambahkan itu seeder sebanyak 100 buah. Seeder ini itu kayak kita eh, menambahkan kayak dummy gitu, ibaratnya kayak pelanggan palsu gitulah dalam database kita. Nah, jadi yang pertama-tama yang mau aku jelaskan itu adalah tentang seeder dulu ya. Ini penting karena kalau misalnya kita nggak buat seeder itu malah kayak jadi susah nanti kita mau buat pagination. Nah, yuk kita masuk dulu ke bagian ini. Contoh seeder itu kayak gini nih. Ini kan ada tiga nih aku yang aku buat. Pertama yang satu, dua, kemudian tiga. Ini aku buat sendiri ya nih, tiga ini. Nah, kemudian yang sisanya ini dari Lexi, Zena sampai berapa ini? Lagi loading, bentar. Nah, ini halaman 2. Kayak gini, bakal muncul lagi 3 sampai 21. Ini yang terakhirnya 21 nih. Nah, ini seeder kayak nama-nama palsu gitu biar kita bisa menuin ini ya. Nah, cara buatnya gimana? Jadi gini. Pertama, kita masuk dulu ke pembuatan seedernya. Itu kita masuk ke segmen pertama. Pertama, yang mau jelasin itu adalah kita mau nambahin yaitu di terminalnya kita buat di sini itu PHP artisan Mac PHP artisan Mac seeder ya artisan Mac seeder pas ini seeder kemudian spasi lalu bikin create first user. Nanti kita enter, kemudian setelah di enter dia bakal kayak ini, dia bakal buat ini create first user. Nah, setelah itu pastikan karena ini data dummy, jadi pastikan misalnya name-nya ini, name, email sama passwordnya itu terserah kalian mau ngisi apa gitu. Kalau misalnya kalian ngisinya pakai akun punya kalian, itu bisa error ya, bisa kayak ini, bisa error ya. Nah, kemudian kita lanjut. Kalau aku di sini gini aja, nggak perlu banyak-banyak. Kemudian jangan lupa setelah itu kita import all class karena yang dicari itu adalah yang pertama ini adalah hashnya. Yang diimport itu hash sama seedernya. Nah, setelah itu di sini kita bikin PHP artisan db kemudian ini untuk seed class kemudian create first user. Nah, ini untuk mengesetkan user kita ini. Nah, fungsinya itu. Kemudian kita mau bikin seeder untuk pelanggan dummy-nya. Nah, ini. Jadi yang pertama kita ketik adalah PHP artisan Mac seeder create pelanggan dummy. Nah, nanti kita enter. Setelah enter maka akan melakukan proses seed membuat seed yang baru, maka hasilnya kayak gini. Nah, ini hasilnya begini. Ups. Ini hasilnya. Kayak gini.
dengan catatan kemudian kita nambahkan di mana ini untuk data-data kita. Karena ini menggunakan project, jadi kita gunanya nama awal penerima, nama akhir penerimanya, tanggal lahir. Ini sesuai dengan ini ya, sesuai dengan database kalian itu apa isinya nanti gitu. Nah, ini untuk nomor telepon. Nah, ini untuk pelanggan. Pastikan untuk database ini di pelanggan ya. Pelanggan ini pastikan, itu penting tuh. Kemudian jangan lupa kita lakukan gini, kemudian kita ini aja, kita klik kanan, kita klik kanan, kita import kelas. Nah, kelas yang kita import itu ada pertama ada faker, kemudian yang kedua ada seeder, ada db ya, kemudian setelah kita buat ini, kita tekan php artisan db seed kelas create pelanggan dummy. Nah, ini untuk menginisialisasikan database data-data yang ada dalam ini agar bisa terinisialisasi ya ke dalam ini. Nah, setelah semua ini, maka tampilannya kayak gini, akan muncul nama-nama ini. Nah, nama-nama ini. Nah, itu untuk kita membuatan feeder sebanyak 100 orang. Jadi gitu. Ini jumlahnya 100 orang, kemudian di 5 dan 21 jadi 100. Karena ada tambahan 3 orang jadi 103 orang. Gitu. Lalu kita masuk ke bagian 2. Bagian 2 itu adalah kita mau bikin pagination, yaitu per halaman. Jadi di halaman ini kita untuk segmen 2 ini kita cari dulu halamannya karena di sini. Karena ini paling banyaknya di indeks pelanggan, jadi kemudian di pelanggan. Kita scroll ke bawah sampai kita menemukan ini tabel pelanggan ini. Kita cari di mana /tabel. Nah, untuk membuat apa itu di bawah ini? Yang ini. Ini untuk membuat pagination. Nah, untuk pelanggan link paginya bootstrap 5 gitu. Jadi contoh ini, kalau misalnya kita ada nerapin ini, nah pagination 5 gini, kan masih apa nih? Masih belum bisa semua. Nah, kemudian kita masuk ke bagian dashboard. Salah, ke pelanggan. Di pelanggan ini kita tambahin paginet. Nah, paginet ini misalnya berapa banyak dalam satu halaman tuh jumlah datanya. Di sini aku naruhnya 5. Jadi dia yang membaca 5. Ini. Sekarang coba kita gantikan jadi 10. Maka dia akan jadi 10 data. Dan juga jumlah halamannya menjadi makin dikit ya. Gitu. Karena aku lebih suka 5, jadi aku bikin 5 aja. Itu untuk pagination. Nah, kemudian untuk segmen ketiga itu kita membuat itu filter untuk bagian gender. Jadi contohnya gimana? Contohnya gini. Kita reverse dulu. Misalnya kita tekan di sini nih al, kemudian kita pilih male. Nah, dia akan menampilkan orang dengan jenis kelamin male atau laki-laki. Kalau misalnya kita ketik female, dia akan menampilkan data dengan data pelanggan dengan nama female atau perempuan. Jika kita katakan all, maka dia akan all semua, akan menampilkan semuanya. Gitu. Nah, gimana caranya? Jadi pertama yang harus kita lakukan itu kita masuk ke bagian pelanggannya sini. Lalu kita bikin ini filterable columns, ini pertama ya. Lalu filterable columns mana kita bikin ini, baru kita bikin kelamin.
Nah, jadi tergantung kalau misalnya mau bikin gender juga bisa tergantung database-nya. Kalau misalnya aku di sini aku kan pakai database-nya database kelamin. Jadi aku bikin kelamin. Kalau misalnya yang lain pakai gender juga nggak apa-apa. Kemudian kita masuk ke bagian pelanggan. Di sini tepat. Jadi kita menaruhkan ininya, sintaksnya itu tepat di bawah ini tabel responsive section dark. Nah, di sini kita bikin form, kemudian kita mengarahkannya ke pelanggan index. Kemudian di sini kita bikin optionnya male, female, request, kelamin, bla 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 bla, male selected, kelamin, bla 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 bla, female selected. Nah, setelah ini maka kita udah bisa milih-milih gendernya. Bisa male, bisa female gitu. Nah, kita lanjut ke segmen terakhir, yaitu kita mau bikin search. Nah, search nih, contohnya gini, misalnya aku mau nyari nama orangnya, siapa ya kira-kira? Misalnya aku mau nyari orang namanya, kita bikin aja David. Berarti nggak ada, kita bikin David aja. Nah, dia akan menampilkan nama David gitu untuk awalnya. Misalnya kita bikin namanya Joshua, dia bikin namanya Joshua gitu. Dia akan menampilkan yang paling mendekati gitu. Kalau nanti kita tekan clear maka dia balik ini. Gimana caranya? Nah, gini. Pertama yang kita perlukan itu adalah kita balik ke bagian pelanggan controller. Di sini di bawah ini nih, kita tambahin di bagian pelanggan filter. Kita bikin ganti request filterable columns. Nah, setelah itu ke bawahnya kita bikin sini search request searchable column. Ini penting nih. Di bagian atas nih searchable column-nya. Di sini kita bikin nama database, nama data dalam tabel kita, misalnya tabel pelanggan itu namanya kan ada data nama awal penerima, nama akhir penerima, kelamin, email, nomor telepon. Nah, ini kalau aku ini. Tapi kalau kalian itu gimana nya, nah itu mungkin database kalian menyesuaikan. Tapi ini kurang lebih sama lah gitu. Untuk penjelasannya, nama awal penerimanya sama, ada yang beda. Kemudian setelah kita upload ini, kita balik lagi ke index.blade.php. Kita nempatkannya tepat di bawah div class ini. Nih, kita bikin div class baru untuk import grupnya sampai ke sini. Nah, sini sampai sini. Yang perlu kita buka adalah kayak submitnya per group text-nya, kemudian if search lalu request follow query null tw, kemudian and if misalnya kita akan clear maka dia akan mengakhiri dari ini ya, mengakhiri if else nya. Nah, jadi yang kayak contohnya tadi gini, misalnya kita search misalnya namanya siapa ya, misalnya namanya Jeff gitu, dia akan memberikan nama Jeff gitu. Kita clearkan maka dia akan balik lagi ke halaman awal. Mungkin tapi setelah itu jangan lupa yang terakhir, segmen terakhir yaitu kita tidak boleh lupa get. Kita klik misalnya kita get add. Contohnya kita mau ubah ini nih. Kita mau ngubah misalnya ini ya. Nih, aku mau ubah ini aja lah. Laki-laki, kemudian perempuan. Nah, ini jangan lupa kita get kan, itu get add dot, kita enter. Kita lanjut aja. Kemudian git commit min m, kemudian tanda petik, kita klik sini, kita bikin aja selesai, kita enter lagi. Nah, ini udah. Jangan lupa di git push untuk masukkan ke GitHub.
Nah, ini udah selesai nih prosesnya. Baik, sekian dari saya, lebih kurang sekian dari saya, lebih kurang aku mohon maaf karena kesalahan itu datang dari aku sendiri, yang benar itu datang dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih telah menonton. See you next time. Bye bye.